literasi wakaf uang itu belum populer. Ada wakaf melalui uang, banyak. Ya. Bikin masjid, transfer ke nomor rekening ini. Iya. Itu wakaf melalui itu uang. bukan wakaf uang ya, Pak? Bukan uang. Oke, kalau wakaf uang itu seperti apa, Pak? Wakaf Al-Quran transfer ke nomor ini, itu wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu yang diserahkan uangnya. Oke. Untuk apa uang ini? Kita investasikan pada sektor-sektor yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, ketemu lagi di podcast Secangkir Inspirasi by KFOC. Saya Sidik Haryono dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, episode ini saya sengaja untuk mengajak Pak Lukmanul Hakim ini membicarakan mengenai wakaf. Seperti halnya wakaf berasal dari kata wakofa ya Pak ya? Yeah. Wakofa, berhenti gitu ya. Ketika kita sudah memberhentikan diri, seseorang memberhentikan diri, memikirkan untuk diri sendiri dan kemudian memikirkan untuk kemaslahatan orang lain. Nah, pada kali ini Pak Lukmanul Hakim ternyata beliau itu adalah ketua dari lembaga wakaf yang dibentuk oleh MUI. Dan terus terang saya sangat tertarik sekali untuk membicarakan mengenai wakaf dan khususnya begini Pak Lukmanul Hakim. Kalau mengenai definisi literasi mengenai wakaf sudah banyak di luar. Nah, mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pak Lukmanul Hakim nih. Lembaga wakaf MUI itu saat ini seperti apa sih, Pak? Iya, terima kasih Mas Sidik ya. Brother sister nih kita panggil kawan-kawan. Brother and sister ya, di rumah ini brother and sister. Karena seumuran, Pak. Jadi memang kalau kita bicara wakaf ya, sebetulnya kan merupakan sebuah bentuk ekonomi syariah ya, yang menurut saya saat ini belum populer sebagai bentuk ekonomi. Jadi masih ada wakaf tuh lebih kepada wakaf, kalau kita bicara wakaf tuh lebih pahamnya wakaf kuburan, wakaf masjid, ya wakaf jalan gitu. Jadi yang sifatnya apa? Pasif ya. Jadi pasif gitu. Jadi wakaf aset tapi pasif. Jadi belum bicara kepada wakaf yang sifatnya produktif gitu ya. Ya apa namanya? Ini yang selama ini kita tahu. Sehingga ya kalau tadi disebut literasi wakaf seperti tinggi, sebetulnya secara nyata masyarakat itu secara penelitian masih rendah sebetulnya literasi wakaf masyarakat kita itu. Dan memang dari sisi pengertian wakaf ya berhenti, artinya biasanya orang-orang yang wakaf itu adalah orang-orang yang memang sudah berhenti tentang kebutuhannya, wakofa kan. Artinya dia tidak lagi sudah tidak memikirkan konsep dirinya kecuali dengan Allah gitu kan. Itu harusnya, dan itu kan berarti orang yang berwakaf itu sudah orang yang bisa ya Visidratil Muntaha karena tingkatnya udah tingkat yang tinggi tuh ya. Jadi dia sudah, kalau misalnya zakat memang ada kewajiban, wakaf tidak kewajiban ya kan. Wakaf tuh tidak wajib seseorang mewakafkan ya, hukumnya tidak wajib. Tapi orang yang mewakafkan itu artinya dia sudah memang sudah berhenti. Dia harus mewakafkan uangnya, mewakafkan hartanya semua, dia tidak bisa mengambil lagi gitu. Dan tidak disebut itu katakanlah hadiahnya apa dari Allah tuh enggak, itu dengan Allah aja. Memang benar-benar ajrun minallah. Ajrun minallah. Jadi enggak disebutkan. Jadi nah inilah kalau zakat, infak, sedekah tuh ada sebutannya kan gitu. Siapa yang menafkahkan diri kan, seperti kita menanam buah, kemudian setiap batangnya itu dari situ. Tapi di wakaf tuh nggak ada tuh cerita-cerita gitu. Nah ini yang pertama, sehingga kita di Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia ini melihat sebetulnya wakaf ini bisa dijadikan sebagai model ekonomi syariah yang bisa membantu meningkatkan ekonomi rakyat, mengangkat harkat martabat rakyat pada level ekonomi yang katakanlah
kita paham sekarang ya, sekian persen masyarakat Indonesia, ya angkanya sangat drastis lah kalau kita sebutkan ya, katakanlah sampai 97% UMKM kita, perusahaan kita itu akan usaha mikro kecil. Itu artinya mayoritas masyarakat, yang artinya dia memang ekonominya rendah. Ya, kita kemudian Gini rasio kita 0,39, gapnya juga sangat jauh ya. Itu artinya memang kekayaan dan yang miskin kita ini terlalu jauh rentangnya. Nah, ini kan harus dibuatkan solusinya dengan skema ekonomi. Bukan berarti ahli ekonomi selama ini tidak berpikir, baik itu dengan skema ekonomi syariah yang selama ini ada dengan menggunakan sistem perbankan, ya kan, bank syariah misalnya, ada bank-bank syariah, ada kemudian sistem muamalat perbankan muamalah di perbankan syariah juga banyak gitu kan. Nah, itu sudah bukan berarti tidak dipikir, atau juga konsep ekonomi lain misalnya dengan kapitalis, dengan misalnya model-model kapital gitu juga banyak. Tetapi kan kenyataan yang kita hadapi, masyarakat di Indonesia ini yang mayoritas muslim, kok dia juga yang mayoritas miskin gitu. Iya. Itu kan. Nah, ini ada satu challenge lah, saya bukan musibah, saya ini tantangan bagi kita. Jadi kami di Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia yang baru didirikan 2018, kita berpikir ini kayaknya ada challenge deh, ada tantangan kita, sebuah sistem ekonomi syariah yang harus dijadikan, mungkin bukan alternatif, bisa kita sebut sebagai pilihan ya. Bukan berarti mengatakan yang lain itu jelek, tetapi ini harus ada sebagai, bisa saya sebutkan mungkin sebagai malah penguatan terhadap sistem ekonomi syariah yang ada. Tetapi memang itu sudah terbukti, empiriknya ada gitu. Ya, kita punya benchmarking misalnya Al-Azhar, ya kan? Di Al-Azhar di Mesir itu uang wakafnya lebih besar daripada APBN, bahkan dari APBN negaranya kan gitu. Iya. Hasil wakafnya loh, mauquf itunya manfaatnya. Ini kan bukti bahwa skema wakaf itu bisa dijadikan sebagai alternatif, sebagai mungkin satu model yang harus kita terapkan. Saat ini di Indonesia belum populer. Pak Lukmanul, Pak Lukmanul Hakim nih ya. Kalau tadi kan ada bicara model nih Pak ya, saya tertarik begini Pak. Konkretnya kan sebenarnya badan wakaf kan banyak nih Pak. Banyak. Orang mewakafkan hartanya itu juga sudah banyak di Indonesia ini. Bahkan sejak zaman sebelum Indonesia Merdeka orang juga sudah mewakafkan hartanya gitu Pak ya. Pertanyaannya nih Pak, untuk mendukung ekonomi syariah, ekonomi rakyat gitu ya, model pengelolaannya lembaga wakaf yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia nanti modelnya seperti apa nih Pak? Ya. Model konkretnya nih Pak ya. Ya. Jadi memang mungkin udah banyak ya, tapi kan kita lihat kenyataannya ya. Kenyataannya tadi yang disebutkan banyak, kalaupun banyak sebenarnya kalau banyak tuh harusnya kan ada pembanding. Banyak itu kan relatif. Kalau kita pakai pembanding, banyaknya itu diukur dari mana? Kalau dilihat dari potensi yang 188 triliun potensi wakaf uang, 200 triliun potensi wakaf aset ya. Itu yang terkumpul kan baru berapa persen? Nggak sampai 10%. Artinya belum banyak gitu mestinya kan. Mayoritas Indonesia yang 80 sekian persen, let's say mestinya katakanlah yang agnia yang bisa wakafnya adalah 20%-nya saja misalnya dari situ. Itu mestinya tidak terkumpul 10%. Ya kan, harusnya sekitar 40% dari 180 triliun itu minimal. Berarti kan harusnya mengumpulkan kita sekitar 50 triliun. Ketika angka itu 50 triliun, ya angkanya pasti sangat mudah, sangat bisa dimanfaatkan untuk skema wakaf. Wakaf dalam artian ekonomi, mengangkat ekonomi, harkat martabat ekonomi umat Islam dalam hal ini. Nah, sekarang ini yang kenapa Majelis Ulama Indonesia memiliki konsepnya bagaimana wakaf ini, ya kita bicara wakaf uang akhirnya. Dan Majelis Ulama sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang ini sejak tahun 2012. Ya, wakaf uang. Jadi ini yang belum populer sebetulnya. Jadi literasi wakaf uang itu belum populer. Ada wakaf melalui uang, banyak. Ya. Bikin masjid, transfer ke nomor rekening ini. Itu wakaf melalui itu uang. Bukan wakaf uang ya Pak. Bukan ya? uang. Oke, kalau wakaf uang itu seperti apa Pak? Wakaf Al-Quran transfer ke nomor ini, itu wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu yang diserahkan uangnya. Untuk apa uang ini? Kita investasikan pada sektor-sektor yang produktif.
Oke. ya kan? Yang dia bisa memberikan manfaat. Nah, yang diwakafkan uangnya nominalnya nggak boleh hilang, Oke. bahkan nilainya yang nggak boleh hilang, bukan Pak, nominalnya saja. saya potong nih Pak. Ya, Kalau wakaf uang itu kan nilainya nggak boleh berkurang. nggak boleh berkurang. Nah, ide Bapak nih, sementara uang itu kan harus diinvestasikan di sektor real. Ya, Model bisnis seperti apa yang wakaf uang kemudian diinvestasikan di sektor real yang kira-kira uangnya itu nominalnya tidak akan berkurang nih Pak? iya. Nah, Sudah itulah. ada ide belum? Nah, ini yang menarik ya. Justru inilah kemudian tantangan dari lembaga-lembaga wakaf. Iya. Kita punya amanahnya si wakaf uang, dalam hal ini pengelolaan wakaf uang, bahwa amanahnya uang ini nggak boleh hilang, Iya. ya kan, nggak boleh berkurang, ya, bahkan harus sesuai dengan nilai inflasi. Contoh kalau tahun ini kita 1 miliar, tahun kemarin misalnya setahun ini inflasinya kita sekitar 2% 2% misalnya, gitu ya. berarti kan harus 1 miliar 20 juta, itu Iya. nol tuh berarti, Iya. ya kan, belum ada manfaat. Secara intrinsik nilainya masih sama ya. Secara intrinsik dia masih sama. Kalau 1M sama 1M Berarti udah berkurang tuh ya. berkurang. Oke. Itu tanggung jawab tuh. Iya. Maka dia harus harus memproduktifkan Nah, si uang tadi. Bagaimana cara memproduktifkan? Ya, orang banyak melakukan sederhananya sudah di depositokan. Deposito pun cuma 2%. ya, Tahun ini. baru impas Gitu kan, belum dipotong biaya administrasi. Iya. Bisa jadi kurang. dan belum ada manfaat sektor realnya Pak. Belum ada manfaat nyata ke masyarakat. Iya. Oke. Karena si uang ini yang 1 miliar tadi tidak bisa dibagikan kepada masyarakat untuk konsumtif. Oke. Artinya kan berkurang kalau Iya. dikonsum, katakanlah untuk orang ada yang kelaparan, kita belikan nasi atau belikan beras kemudian habis uangnya, itu nggak bisa. Oke. Uang wakaf ini kita harus nilainya harus tetap ya, kemudian tetap harus ada manfaat. Maka lembaga wakaf Majelis Ulama Indonesia sebagai nazir, dia berkewajiban untuk memberikan memproduktifkan uang itu, kemudian ada margin, ada manfaat lah kita sebut, maka diserahkanlah kepada mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini yang mendapat manfaat wakaf tadi, misalnya fakir miskin, duafa, dan itu mendapatkannya dari manfaatnya, bukan dari uang 1 miliarnya tadi. Pak, Iya. berarti tantangan seorang nadir nih Pak. Iya. Itu selain nadir itu harus dipercaya Pak Iya. untuk mengelola dana wakaf uang. Nadir itu juga harus lebih hebat dari seorang manajer investasi Pak. Persis. Karena nggak boleh rugi loh Pak. Persis. Justru di sini Sementara lembaga, manajer investasi bisa rugi. betul, disitulah lembaga wakaf uang, ya nazir nazir uang itu harus kreatif, dan dia harus memiliki ilmu, bukan hanya kreatif. Dia kreatif invest sana sini Iya. sini, dia nggak tahu bahwa investasi sektor itu misalnya sektor yang sedang terancam, Sedang sunset dia sedang masuk. sunset atau sedang Iya. itu katakan sedang bleeding dia masuk, ya Iya. itu berarti nggak ini. Nah, makanya itu harus selain kreatif, dia harus memang memiliki ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar mohon maaf ya, nazir yang dia paham tentang ilmu tentang perwakafan ya dan lain-lain, nggak cukup di Nggak situ. cukup tuh, Pak. Dia harus Iya. bisa memahami juga di sektor-sektor realnya. Contoh misalnya sekarang di MUI ya, kita memiliki beberapa program kita sebut sebagai underlying project-nya. Oke. Dan underlying project, kita analisa ketika masa pandemi ini, apalagi kemarin PPKM dan lain-lain. Saya ingin tanya misalnya Mas Sidik, kalau kita bicara tentang ini, kafe, kita lagi ada di kafe yang mana nih? Rest for sure Pak. Rest For sure di For Cinere. Sure. Cinere, Kafe terbaik di Cinere. Ya. Tapi sekarang saya tanya, pada saat pandemi, apakah investasi ini termasuk investasi menarik? Saya lakukan investasi tahun lalu pada saat pandemi, dan saya mengatakan secara pembukuan accounting saya, hari ini saya investasi, hari ini saya BIP Pak. Hari ini BIP. Karena niatan saya investasi dan saya niatan investasi properti. Oh gitu. Ketika properti mati, saya hidupkan, Hah? kemudian ditempelin dengan bisnis kafe, kemudian menghasilkan cash flow, saya udah untung. Perhitungan saya udah 2 sampai 3 Tapi kali kalau lipat. kafe secara standalone, Kafe standalone Pak, kafe sendiri pun bisa hidup Pak, bisa hidup ya? bisa hidup Pak. Nah artinya gini, ini contoh kalau menurut saya Ini nih, contoh Pak. aja, ini kita lagi diskusi Ini tentang- contoh investasi Heeh. yang secara konsep modelnya, ketika uang masuk di sisi liabilities, uang masuk sisi aktivanya masuk berupa building gitu ya, Iya, iya. direnov, Oh, sudah ada valuasi asetnya Pak. Oh, kalau itu karena di aset berarti Karena ya? Di karena saya asetnya. mengatakan bisnis ini bukan bisnis kafe, Iya, bisnis properti. bisnis properti Ya, Pak. Oke, itu kalau ke propertinya. Kalau itu di main properti. Tapi di dalam sektor realnya mungkin ceritanya lain ya. Iya. Maka ketika kita pandemi, kita melihat nih, apa nih sektor apa yang paling ini? Kita lihat data di BPS. Oke. Nah.
kita dia dapat di BPS. Kebetulan saya juga bisa akses dalam data-data itu. Ternyata sektor yang positif pada musim pandemi ini adalah tetap di sektor pertanian dan perikanan. Contoh, dan kesehatan tentunya. Berarti kan investasi di rumah sakit, ya toh? Kemudian investasi di sektor pertanian, sektor perikanan. Itu termasuk sektor yang saat ini positif. Memang ada yang drop juga, ya. Properti kemarin turun sebetulnya, kecuali kreatifnya orang properti. Tapi secara general, yang kita lihat di BPS tuh, wah, dia terjun bebas. Gitu. Jadi artinya ketika kita mau investasi itu harus memilih itu. Ketika ke pertanian pun kita pilih komoditinya, komoditi seperti apa. Nah ini yang kemudian kita pilih. Jadi tadi saya bilang, ini memang nazir wakaf uang itu harus bukan hanya sekedar memahami tentang mekanisme pengelolaan wakaf, tapi dia harus memiliki pemahaman investasi di sektor real apa. Gitu. Jadi tidak hanya karena untuk safety dia wakaf, dia simpen saja di deposito selesai. Kemudian dia ngambil manfaat depositonya. Kalau sesuai dengan inflasi, orang tidak menilai, tidak pernah berpikir bahwa nilainya itu dikoreksi oleh inflasi. Jadi ketika dia deposito dia dapat katakanlah manfaatnya 2%, inflasinya 2%, sebetulnya udah 0. Berarti berkurang gitu. Pak, jadi nggak boleh dia ngambil manfaat itu. Pertanyaan lagi nih Pak. Bapak kan di lembaga wakaf MUI nih. Menurut Bapak sudah confidence untuk belum menjadi nadir yang bisa terpercaya dan nadir yang mengerti betul dengan investasi yang tepat saat ini? Oke, yang pertama tentang percaya itu, maka accountability menjadi satu kunci, ya kan? Oke, itu accountability benchmarkingnya sudah banyak. Dulu saya juga pernah mengelola suatu lembaga akuntabilitas, alhamdulillah. Maka saya katakan di lembaga wakaf ini juga akuntabel. Karena apa? Siapa investornya? The real investornya adalah wakif. Ya kan, maka kita harus transparan kepada mereka. Yang kedua memang tadi, apakah kita harus punya kemampuan ke sektor mana investasi. Tentu saya tidak bermain sendiri, tidak berdiri sendiri, saya juga punya tim. Bapak punya tim? Iya, punya tim yang memang dia juga punya pengalaman di sektor-sektor tertentu. Kalau saya realnya pasti dari pertanian, ya karena saya dari IPB, industri agro, di industri saya paham di situ. Tapi kan sekarang sektor di manufaktur dia lagi turun. Dengan pandemi ini babak belur, meskipun sekarang sudah mulai agak bagus lagi ya. Tapi kalau di sektor tadi pertanian atau dalam petik budidaya, tapi saya menghindari yang impor. Contoh, ya kita untuk jagung saya bilang jangan dulu. Contoh nih ya, karena jagung terganggu dengan produk impor. Tapi ada produk misalnya kita cerita kemarin tentang ubi Jepang. Nggak ada impor ubi kita ini, yang ada ekspor. Dan itu sudah ada ekosistemnya dan sudah ada si pembelinya gitu kan, si off-takernya itu ya, kalaupun mau di situ, dan dia hanya 3 bulan. Jadi yang pendek-pendek dulu kita pakai pada musim pandemi ini, nggak bisa kita yang langsung long term gitu, karena kan, nah itu yang pertama karena juga kita harus amankan uangnya itu. Pak, kalau misalkan nadir dalam mengelola uang pokoknya tergerus, apa yang dilakukan nadir? Nah, Pak? Ini pertama begini, ini tapi saya jelas dulu. Lembaga wakaf nazir itu bukan menjadi pengusaha, tapi dia harus menjadikan masyarakat menjadi pengusaha. Jadi dia hanyalah manajemen investasi. Jadi yang berusaha adalah masyarakat. Maka kemudian konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah investasi kemudian didivestasi. Pada titik tertentu kan kita tarik modalnya, maka menjadi milik masyarakat si usaha itu. Gitu. Jadi bukan lembaga wakaf ini menjadi pengusaha, pemilik seluruh sektor. Katakanlah kalau kita bicara sektor pertanian semua, ya nanti masyarakat hanya jadi pegawai, hanya jadi buruh dia. Kita ingin menciptakan dengan skema wakaf ini, masyarakat ini tidak lagi jadi buruh tani, tapi dia menjadi pemilik tani. Gitu, bahkan dia yang artinya kalau dari wakaf uang tunai tadi kemudian uang tunai nominalnya berkurang, selama itu ada imbal, ada pembandingnya, ada kemanfaatan dari si penerima wakaf, nggak masalah ya Pak ya? Oh nggak, tetap masalah, tetap nilai nominalnya harus balik kan? Harus balik. Maka konsepnya adalah apakah musyarakah, mudharabah atau ventura lah modelnya. Nah itu harus dia sampai, ya tentu ada hitungan investasinya, kemudian dia dapatnya berapa selama masa dia menggunakan dana investasi kita, itu model ventura itu. Terakhir Pak Lukman. Sehingga terakhir ketika selesai itu menjadi milik mereka. Pak Lukman terakhir,
Bapak kan di Lembaga Wakaf MUI itu dalam waktu dekat ini punya target untuk pengelolaan. Tadi ada program Ya. untuk wakaf tunai kan Pak? Targetnya berapa besar Pak? Ini tergantung underlying programnya ya. Ada Iya. contoh misalnya kita punya sektornya misalnya tentang green wakaf ya, atau contoh misalnya satu contoh aja greenhouse aquaponik di pesantren. Jadi kita punya program itu dari bekerja sama itu di luar dari lembaga wakaf ya, dengan beberapa instansi membangunkan greenhouse di pesantren-pesantren aquaponik. Setelah bangun infrastrukturnya jadi sekitar besar 500 meter, pesantrennya bingung, Pak, ini saya nanamnya pakai uangnya dari mana ya? Jadi nggak punya 250 juta. Oke, kita pakai skema wakaf, kita modalin ya Pak, nah bagi hasil. Itu tuh contoh. Nah contoh misalnya itu 250 juta untuk satu aquaponik yang luasnya 500 meter persegi. Nah, Secara bisnis visible tuh Pak? Oh visible, sangat visible, sudah kita analisa. Karena contoh, dan itu sudah banyak sudah banyak success story-nya ada. Beberapa pesantren ya, mulai dari di Jawa Tengah kita punya, di Bogor, di Jakarta, di Tangerang juga ada pesantren yang kita bangunkan. Karena aquaponik itu artinya ikan, dan di atasnya hortikultur ya, kayak misalnya sayuran dan lain-lain. Ya restoran apalagi sekarang sudah buka lagi dia pasti. Nah itu kita berikan modal mereka. Satu aquaponik itu butuh 250 juta. Kita punya 10, berarti sekitar 2,5 miliar. Kalau harapannya Lembaga Wakaf MUI ini bisa mengelola dana total wakaf tunainya sampai berapa Pak? Taruhlah Bapak mungkin setahun yang akan datang itu. Ya saya bilang kalau dalam angka tahun ini sih saya menargetkan sekitar di atas 300 miliar ya. 300 miliar. Ya, karena misalnya contoh ya di peternakan domba saja kita sekitar 2 miliar itu untuk satu unit. Artinya Bapak sudah punya pipeline bisnis ya, dengan underlying project sudah ada. Lebih dari 300 miliar Pak ya? Sudah. Ya ini contoh. Kemudian misalnya untuk udang Paname kita sudah kerjasama dengan off-takernya, pembeli. Iya. Pembelinya dari ekspor kita kan. Itu satu unitnya sekitar 3,9 miliar. Oke. Kalau kita kali 10 unit kan 40 miliar. Kira-kira gitu kan? Iya. Itu maksud saya. Pak Lukman, mohon maaf nih waktunya terbatas nih Pak. Brother and sister, ternyata lembaga wakafnya MUI pun juga nggak mau ketinggalan untuk mengelola potensial wakaf tunai di Indonesia yang sangat besar sekali Pak ya. Ya. Sampai dengan totalnya harusnya 800 triliun gitu. 180 triliun nanti cut ya. Ternyata lembaga wakaf MUI juga tidak mau ketinggalan untuk ikut mengelola potensial wakaf di Indonesia yang hampir mencapai 180 triliun ya Pak ya. Itu potensial dari wakaf tunai saja di luar wakaf aset Pak ya. Nah, menjadi PR-nya adalah bagi Pak Lukmanul Hakim dan teman-teman yang ada di lembaga wakaf MUI adalah bagaimana menjadikan nadir itu nadir yang terpercaya, kemudian bisa mengelola dana itu secara profesional, bisa memberikan nilai manfaat yang besar dan kemaslahatan tentu, dan paling penting adalah nilai nominalnya tidak boleh turun. Bahkan kalau Pak Lukmanul adalah menilai secara intrinsik nilai realnya Pak ya. Pak Lukmanul Hakim, ini sekarang closing Pak. Ya. Sebelum selesai ini Bapak ada pesan apa untuk brother and sister? Apakah mereka harus segera mewakafkan uangnya gitu atau bagaimana nih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih brother sisters dimanapun berada. Memang ini penting ya kita mendukung gerakan wakaf uang ya, karena memang saya melihat wakaf uang ini adalah salah satu solusi di dalam ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah ya. Karena masih banyak usaha-usaha kecil yang bisa kita bantu, mereka visible, mereka profitable tapi belum bankable. Kan harus ada shortcutnya, harus ada alternatif, ya kan? Nah, maka skema wakaf ini harus menjadi pilihan. Nah, itulah kemudian kita mendorong mereka menjadi yang dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan itu kita akan dorong ke situ. Maka brother sister kalau memang peduli terhadap ekonomi rakyat, kalau peduli terhadap UMKM Indonesia, kalau peduli terhadap bangsa Indonesia, ayo kita sama-sama wakaf kepada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia. Wakaf MUI mensejahterakan rakyat. Cakep Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, sebagaimana kita membaca Al-Quran, kita harus selalu harus menyelesaikan satu ayat itu sampai dengan
ayat penutup. Ah. Tapi kalau bisa sebelum dengan ayat terakhir kita sudah menemukan wakaf di antaranya. Ya benar ini. Brother and sister semua, segera temukan wakaf terdekat Anda agar segera merealisasikan sebagian harta dari Anda untuk diwakafkan. Karena dunia ini hanya sementara. Ya. Begitu Pak Lukman betul, Al-Hakim ya. Saya kira cukup Pak. Sedikit lagi, wakaf itu tidak harus besar. Kecil nggak apa-apa ya. Kecil pun nggak Asal apa-apa. konsisten. Asal konsisten. Asal ikhlas. Asal ikhlas juga. Jadi jangan berpikir wakaf tuh 1 miliar, 2 miliar, wah 10.000, 100.000, 1 juta itu juga wakaf. Kalau wakaf uang boleh. Itu kan. Nah, kalau tanah kan nggak mungkin 1 meter kita wakaf ya, untuk kuburan pun nggak cukup kan. Kalau wakaf uang 100.000 cukup. Oke, Ya, Pak makasih, Lukmanul, Mas Sidik. sebenarnya saya ingin bicara lebih panjang lagi Pak, Siap, tapi siap. next time lah Pak Ya, ya. insyaallah, Nanti insyaallah. kami undang ke podcastnya Kafuse ini, Korps Siap. Alumni Korps Forum Alumni. Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Masya Allah, ini ahli-ahli Jadi- ekonomi Islam rupanya di sini. Ini kami kumpulan anak-anak mahasiswa yang mencetak ekonomi Islam sejak tahun 2000 Pak, Oh, gitu kan. Jadi nanti kalau kami ada undangan mohon datang ya Pak ya. siap. Jadi lebih tua dari lembaga wakaf MUI. Demikian brother and sister, episode spesial kali ini bersama dengan Pak Dokter, saya Pak Kiai ya Pak ya, Ya. Pak Kiai Dr. Lukmanul Hakim. Beliau adalah ketua lembaga wakaf dari MUI. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat buat brother and sister semua. Sampai jumpa, kita ketemu dengan podcast-podcast yang tidak kalah berkualitas berikutnya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.